Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Kurniawan. Dipersilahkan. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fil qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأوا القرآن فإن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak dan Ibu, baru Bapak-bapak ya di sini ya. Alhamdulillah pada sore hari ini di penghujung bulan Juli ya, tanggal 30, ibu-ibu semuanya bisa hadir kembali dalam rangkaian acara tahsin Sobat Ngaji yang insya Allah hari ini adalah pertemuan keempat atau pertemuan terakhir di modul B ya, yaitu membahas tentang pembahasan mad 4 sampai 5 harokat. Dan alhamdulillah pada sore hari ini juga sudah hadir Ibu Lia, Ibu Lilis, dan Ibu Bunga. Saya lah sapa terlebih dahulu ya. Dimulai dari Ibu Lia. Halo Ibu Lia. Halo Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz juga sehat selalu. Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Amin. Ibu udah siap untuk pertemuan terakhir hari ini ya? Insya Allah Pak Ustadz. Tapi bukan berarti terakhir ngaji Bu ya? Iya. Iya, ya hari ini kita menuntaskan modul B ya Bu ya. Silakan dipersiapkan alat tulisnya ataupun hal-hal yang mendukung untuk kelangsungan pembelajaran sore hari ini ya. Baik, saya juga ingin menyapa di sini ada Ibu Lilis. Halo Ibu Lilis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga Ustaz dan keluarga juga sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Hari ini siap Bu ya untuk kita lanjutkan di pertemuan terakhir modul B Bu ya. Kita tuntaskan pembahasannya Bu ya. Insya Allah siap Ustaz. Baik, silahkan dipersiapkan alat tulisnya dan hal-hal yang mendukung untuk kelangsungan pembelajaran pada sore hari ini. Di sini juga sudah hadir pula Ibu Bunga. Halo Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya, sehat juga Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu siap yang ngaji hari ini Bu ya? Siap, insya Allah. Insyaallah ya. Silakan Ibu juga dipersiapkan segala sesuatu yang mendukung pembelajaran pada sore hari ini ya. Lalu di sini juga udah hadir pula Ibu Yuli. Halo Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Semoga suaranya semuanya gitu sehat. Bu ya? Iya, agak Iya, agak nggak apa-apa Bu ya. Mudah-mudahan jadi penawar dosanya Bu ya. Jadi Amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Amin. Baik. Sebenarnya saya juga ini agak sedikit ya, tapi tidak mempengaruhi ya, karena semangat kita akan belajar, maka itu menjadi lahan pahala bagi kita semua ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan tuntaskan pembelajaran kita di Tahsin 1 modul B terkait panjang 4 sampai 5 harokat. Izinkan saya untuk share terlebih dahulu materi yang akan kita bahas ya. Atau ibu juga bisa apa namanya di bisa buka sendiri ibu juga ya file yang sudah di-sharekan oleh admin. Sebentar Bu ya. Tadi punten bisa dijadiin host dulu nggak, CEO host? Saya mau share materinya.
Baik Ustadz, maaf salah pin Ustadz. Ya, baik. Ya, sambil menunggu Ibu ya. Sebentar Ustadz. Ya, kita murojaah Ibu-ibu ya. Kita murojaah pembahasan di pekan-pekan sebelumnya ya. Sudah Nah, di Ustadz. sini sudah ya. Baik, kasih teh ya. Iya, sudah ya. Ya, di pembahasan di pekan lalu, ya kalau tidak salah saya sudah bikin ibu-ibu semua pusing, riet ya, terkait pembahasan mad munfasil ataupun mad muttasil, Bu ya. Kemarin Ibu ada yang menyimak kembali rekamannya tidak? Ada Ustadz, walaupun tetap bingung. Walaupun tetap bingung. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah ada ikhtiar, Bu ya, sudah ada usaha. Allah insya Allah pasti catat semua ikhtiar Ibu, tidak akan luput dari pencatatan Allah Subhanahu wa taala, dan itu insya Allah akan jadi lahan pahala bagi Ibu juga ya. Baik. Saya akan mengulas terlebih dahulu ya mad 4 sampai 5 harokat ini, Bu ya. Kita akan ulas di halaman 45 dan 46 ya insya Allah. Nah, namun sebelum ke situ ya, kita akan murojaah Bu ya. Murojaah. Coba Ibu sebutkan di sini ya. Saya sebut, kita tulisnya di sini. Coba Ibu sebutkan tanda panjang 4 harokatnya Bu apa aja? Alis, Alis. Betul. Bertemu apa Bu alisnya? Hamzah, Iya, bertemu Hamzah. Kalau tidak bertemu Hamzah, ketemu sama apa, Bu? Temu alif alif. berharokat. Ya, alif berharokat. Ya, ada harokat fathah, harokat kasrah, dan harokat dhammah. Ya. Jadi poin utama pembahasan kita di awal adalah adanya tanda alis. Lalu bagaimana, Bu, kalau tanda alis ini dihilangkan? Apa yang menjadi patokan, Bu? Mat 2 harokat. Iya, betul. Mad 2 harokat. Nah, berhubung kita bahas mad 2 harokat, Bu ya. Kita bahas mad 2 harokat. Coba kita geser ke sini. Sebutkan rumus 2 harokat, Ibu. 3, 2, 2. Wah, luar biasa ya. Serempak 3, 2, 2. Iya. Ini jadi patokan Ibu ya. Jadi patokan untuk nanti panjang 2 harokat bertemu hamzah atau alif berharokat. Ya, saya hapus dulu di sebelah sini aja ya, supaya lebih leluasa. 3, 2, 2. Nah, harokat apa aja Bu dari 3, 2, 2 ini? Fathah, Fathah, kasroh, dhammah. Doma. Fathah, kasroh, dhammah. Lalu fathahnya berapa kali di sini, Bu? Fathah, 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 kasroh, dhammah. Ya, betul. Fathah, kasroh, dhammah. Nah, sekarang penyebutan untuk tandanya, Bu. Tandanya. Penyebutan untuk tandanya. Kalau fathah, ini tandanya apa, Bu? Apa aja? Ketemu alif, Temu alif. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, alif bengkok, fathah terbalik. fathah berdiri. Kasroh Iya, bertemu fathah Berdiri. berdiri. Ya. berdiri. Oke. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah, sekarang coba yang kasrohnya, Bu. Kasroh bertemu ya sukun. Ya sukun, Kasroh berdiri. berdiri. Iya, betul. Lalu domahnya? Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Domah terbalik. Domah terbalik, Bu ya. Nah, udah nih ya. Domah terbalik. Ini agak kurang bagus nih. Nah, di sini. Baik. Nah, ketiga ini, Bu ya. Nah, atau ketujuh tanda ini kan ada 7, Bu ya. 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7. Jadi ada 7 tanda. Ini bertemu ya, bertemu
Apa tadi Bu? Tanda 4 harokat tuh? Alis, Jam. Kalau alis, tidak ada alis. Kalau tidak alif ada. berharokat. Alif Ya. berharokat. Betul. Alif berharokat ya. Fatha, kasroh, atau dhamma. Doma. Iya. Atau hamzah Bu ya. Atau hamzah. Nah, ini saya tulis juga di sini atau hamzah. Nah, gitu. Jadi, patokannya salah satu dari ketujuh tanda ini, Bu ya. Jadi kan ini ada 7. 3 yang ini, 2 yang ini, dan 2 yang ini. Ketika bertemu dengan hamzah hamzah atau alif berharokat, maka disitulah panjang 4 harokat, Bu ya. Ketika memang tanda alis itu tidak ditemukan dalam mushaf. Jadi tetap patokannya adalah mad 2 harokat bertemu hamzah atau alif berharokat. Namun, ketika ada tanda alis, maka itu lebih memudahkan Ibu untuk mendeteksi bahwa itu adalah panjang 4 harokat. Bu ya. Baik. Sampai di sini Ibu masih lancar ya. Berarti Ibu sudah paham terkait mad 2 harokat, tanda-tandanya, dan begitu juga mad 4 harokat. Nah, untuk mad 4 harokat ini mengikuti tanda yang tadi, Ibu ya. Tanda yang tadi kan ada tanda hamzah, maaf. Ada tanda hamzah, ada juga tanda alif berharokat fathah. Ya, fathah kasrah dhammah ya. Nah, maka dua tanda ini menjadikan dua istilah atau menjadi dua hukum, ya. Kalau yang bertemu dengan hamzah, maka dia masuknya ke mad muttasil. Ya, sedangkan alif berharokat dia masuknya ke mad munfasil. Ya, begitu, Bu ya. Sampai sini masih bisa dibedakan, Bu ya. Jadi ketemu hamzah, nah itu mad muttasil, alif berharokat munfasil. Gitu, Bu ya. Nah, itu mudahnya. Baik. Nah, sekarang kita beranjak ke warna. Nah, untuk mad muttasil ini dalam Quran tajwid warna itu diberi dengan warna biru, Bu ya. Makanya kami di sini diberi dengan rangkaian warna biru, ya. Dengan warna biru. Kalau Qurannya Ibu tidak memakai warna, maka jadi patokan kedua selain warna adalah penulisan tanda alisnya, ya. Nah, penulisan tanda alisnya biasanya bentuknya lebih tebal, Bu ya. Jadi bentuknya lebih tebal. Dan itu menandakan bahwa dia mad muttasil yang bertemu dengan hamzah. Nah, Ibu bisa lihat di sini ya di layar. Ini warna biru, ya. Di Mushaf Indonesia tajwid berwarna diberikan warna biru, ya. Nah, lalu di sini tanda alis bertemu dengan hamzah ditandai dengan adanya tanda alis yang bentuknya tebal, Bu ya. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Bisa. Nah, ya. Jadi mad muttasil itu tanda alis bertemu dengan hamzah. Di mana hamzahnya bentuknya penulisannya tebal, ya. Dan diwarnai dengan warna biru. Paham, Bu, sampai sini? Ya. Ya, itu mad muttasil ya. Baik. Nah, sekarang kita beranjak ke mad munfasil nih, Bu ya. Mad munfasil. Nah, dalam Quran tajwid warna, mad munfasil ini diberi dengan warna hijau. Jadi dari segi warna sudah berbeda, Bu ya. Kalau muttasil dia biru, kalau munfasil dia hijau, Bu ya. Gitu. Lalu tanda yang kedua, kalau Qurannya tidak berwarna, maka pakai poin yang kedua di sini, ya, yaitu tanda alisnya tipis. Tanda alisnya tipis, jadi bisa dilihat dari bentuk dan ketebalan tanda alis yang lebih runcing, ya, lebih tipis dibandingkan dengan muttasil. Jadi kalau Ibu melihat, oh ini nih warna hijau, oh tidak lain ini adalah munfasil bertemu dengan alif berharokat. Lalu kalau tidak berwarna, lihatlah tanda alisnya. Apakah tebal atau runcing.
Apakah tebal atau tipis? Berarti kalau tipis, maka itu sudah pasti mad munfasil. Munfasil. Ya, sampai sini bisa dipahami, Bu ya? Ya. 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 Oke, ya. Nah, karena Ibu sudah mulai paham sampai sini, nah saya tambah lagi nih ya, tambah lagi. Nah, di sini ada sedikit pengecualian Ibu ya. Nah, di catatan Ibu bisa lihat ya di bagian bawah sini ada catatan. Mad wajib muttasil yang menyerupai mad jaiz munfasil. Ya. Saya ulang. Mad wajib muttasil, berarti kalau mad wajib muttasil dia bertemu hamzah atau alif berharokat, Bu? Hamzah. Hamzah. Hamzah, betul ya. Tapi penulisannya menyerupai mad jaiz munfasil, ya. Di mana menyerupainya? Pertama, ya ini menyerupainya ya. Pertama dari sisi tanda ketebalan alis, ya. Dia tipis seperti halnya munfasil. Nah, Ibu bisa lihat ya, tipis. Nah, lalu yang kedua adalah dia bertemu alif berharokat. Nah, alif berharokat, ya, gitu. Tapi kalau Ibu lihat di mushaf tajwid berwarna, maka dia diberi warna biru, ya. Di mana warna biru ini untuk muttasil atau munfasil, Bu? Warna biru. Mutasil. Muttasil, betul sekali ya. Jadi kalau Ibu pakai Quran tajwid warna, maka ini dapat Ibu tentukan, ya, dapat Ibu tentukan ini mad muttasil. Namun ketika Ibu Qur'annya tidak berwarna, maka ini menjadi proses untuk Ibu menemukan bahwa apakah itu muttasil atau munfasil. Nah, maka di sini Ibu harus lihat alifnya, ya, lihat alifnya. Ya. Nah, contoh saya pakai yang ini. Ibu lihat alifnya. Kalau alif yang berharokat ini dia di samping mad dua harokat. Ini kan mad dua harokat, Bu ya. Domah bertemu suku. Nah, kalau alif berharokat ini di samping dengan mad dua harokat, maka alif berharokat ini adalah aslinya hamzah. Gitu. Maka aslinya hamzah. Tapi kalau alif berharokat ini terpisah dari mad dua harokat, contohnya seperti yang ini, Bu. Ya, saya perlihat. Nah, ini kan tanda mad dua harokat, fathah bertemu alif. Ya, ini tanda alifnya tipis. Nah, alif berharokatnya ternyata dia tidak bersatu dengan huruf lam, tapi dia bersatunya dengan huruf ain. Nah, maka itu asli mad munfasil. Ya, Bu ya. Jadi Ibu bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ini dia menyatu dengan mad dua harokatnya, ya. Maka ini mad muttasil. Gitu. Apa fungsinya Ibu bisa membedakan munfasil sama muttasil? Apa namanya ya? Manfaatnya buat Ibu. Padahal sama-sama panjang 4 harokat. Apa sok manfaatnya? Kalau berhenti ya, Ustaz. Nah, betul Ibu Lilis, luar biasa, Masya Allah ya. Jadi perbedaannya adalah ketika nanti berhenti, ya. Ketika nanti Ibu berhenti, ini akan ada perubahan mad, ya, akan perubahan mad. Nah, saya ulas lagi untuk perubahan mad ya. Nah, untuk mad mutasil, ya Ibu ya, untuk mad mutasil ini, ketika Ibu waqaf atau berhenti, ya, pada mad mutasil atau yang ditandai dengan tanda alis tebal bertemu dengan hamzah, maka cara berhentinya adalah yang pertama, huruf ja-nya Ibu panjangkan 4 sampai 6 harokat. Biasanya diambil 6-nya. Ya, atau kita karena ini perubahan kita ambil 6 ya. Ibu ketika waqaf di tanda alis bertemu hamzah, maka Ibu berhenti 6 harokat. Ja-nya ya, ini ja-nya dipanjangkan jadi 6 harokat yang awalnya 4 harokat. Gitu ya. Lalu yang kedua, hamzahnya Ibu sukunkan atau tidak dibaca. Contoh, laqad jaa. Nah, atau walau syaa. Nah, gitu ya. Jadi hamzahnya ditandai dengan tanda sukun secara bacaan.
Jadi langkah pertama ketika wakof pada tanda alis bertemu hamzah adalah panjangkan mad yang awalnya 4 harokat jadi 6 harokat, lalu hamzahnya disukunkan. Gitu. Ya, jadi perubahan mad mutasil yang bertemu dengan hamzah adalah perubahannya jadi dari tadinya 4 menjadi 6 harokat. Nah, wakof ya. Gitu, ya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana ini yang menyerupai mad munfasil? Bagaimana cara berhentinya? Sama cara berhentinya. Ibu sukunkan ya. Jadi sukunkan alifnya. Nah, diberi tanda sukun. Tabu. Nah, gitu Bu ya. Seperti itu. Atau di sini latanu. Nah, gitu ya. Jadi panjangkan 6 ya, panjangkan 6. Lalu hamzahnya atau yang menyerupai mad munfasil alifnya disukunkan. Baik. Sampai sini bisa dipahami, Ibu? Masih bingung yang perkecualian itu ya Ustaz. Ya. Yang sebetulnya itu hamzah itu. Ya, Ibu sebenarnya nggak usah bingung untuk pengecualian ya, karena ini Oh iya. tidak sering, hanya 1 kali 2 kali aja. Oh iya. Oke. Gitu ya. Jadi jikalau ini jikalau ya, wanti-wanti kalau Ibu menemukan hal yang seperti ini, maka dilihat alif berharokatnya di samping mad 2 harokat atau bukan. Gitu aja ya. Kalau di samping mad 2 harokat berarti dia mad muttasil. Tapi kalau tidak di samping mad 2 harokat berarti munfasil. Gitu, Bu ya. Ini hanya sesekali aja, Bu ya, tidak sering. Kebanyakan adalah sesuai dengan kaidah utama, bukan pengecualian ya, kaidah utama. Yaitu seperti yang sudah kita jabarkan yang ini, ya. Gitu. Baik. Selanjutnya, ini mad munfasil ketika wakof. Nah, kalau Ibu mad munfasil, kalau Ibu berhenti pada mad munfasil, maka di sini Ibu panjangkan 2 harokat. Ya, kenapa dipanjangkan 2 harokat? Karena alifnya tidak dibawa. Ya, otomatis kalau tidak dibawa, tanda alisnya tidak dihitung. Ya. Kan patokannya tanda mad 2 harokat bertemu dengan alif, Bu ya. Lalu ketika alif ini dipisah, maka jadi 2 harokat. Jadi seolah-olah tidak bertemu dengan alif berharokat. Ya. Jadi ketika Ibu berhenti pada mad munfasil yang ditandai dengan tanda alif bertemu dengan alif berharokat, maka panjangnya jadi 2 harokat. Sini aja sama ijazah dulu. Nah, catatan, ada mad munfasil tapi menyerupai mad muttasil. Iya, bahasa ya. Jadi ini ada yang mirip juga tapi kebalikan dari yang tadi, ya. Contoh di sini waqalu aiza kunna, ya. Ini waqalu, ya. Tanda alisnya tipis, ya. Tanda alisnya tipis, ya. Tapi dia bertemu dengan hamzah, gitu. Bertemu dengan hamzah. Jadi ini membingungkan kita. Ini pertemuannya seperti mad muttasil, tapi alisnya tipis dan warna hijau, gitu ya. Nah, di sini yang Ibu pahami adalah lihatlah. Ini 2 kata, Bu ya. Ini 1 kata. Ini 2 kata. Maaf alifnya ya. Ini 2 kata. Karena alif hamzahnya dia terpisah dengan kolunya, terpisah, tidak bersambung. Ya, tidak bersambung. Seperti itu ya. Kalau tidak ada warna, berarti lihat adalah tanda alisnya. Dia biasanya ditulis dengan tipis, tidak tebal. Tidak tebal, Bu ya. Tidak tebal. Gitu. Ini mah lebih mudah daripada tadi. Atau yang ini ya, haula ya. Ini hamzah padahal ini alif. Nah, ya. Sama ini juga dilihat Ibu dengan tanda alisnya aja. Jadi yang mad munfasil yang menyerupai muttasil ini, ya dia hanya ada perubahan di hamzah, di alif berharokatnya, di alif berharokatnya aja yang berubah jadi hamzah,
gitu. Sedangkan tanda alisnya tetap dia runcing atau tipis. Jadi ibu bisa lebih mudah untuk membedakannya. Lihat aja tanda alisnya, ya. Baik, sampai sini bisa dipahami ibu? Insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Insya Allah nggak apa-apa bu ya. Jadi kalau yang ini 4 jadi 2 ya, ketika wakaf. Gitu. Kalau tadi 4 jadi 6 bertambah. Kalau mutasil, kalau munfasil yang awalnya 4 jadi 2 berkurang. Gitu. Jadi perbedaan munfasil sama mutasil ini adalah terletak nanti ketika wakafnya. Ada perubahan mad yang tadinya 4 jadi 6 atau yang tadinya 4 jadi 2. Gitu ya. Tip. Nah, ini kita masih murojaah bu ya, santai aja ya. Silakan kalau yang mau minum, minum dulu ya. Mau makan juga silakan sambil makan boleh ya. Santai aja bu ya. Tip. Ibu sampai sini ada yang bu masih bingung banget nggak nih? Silakan tanyain dulu aja. Ada Pak Ustadz, diulang-ulang lagi Pak Ustadz. Daya serap jadi semakin lemot. Gak apa-apa ibu. Untuk saya Pak Ustadz. Oke. Jadi patokan inti ya, saya akan mengulang patokan intinya. Pertama, perbedaan mutasil sama munfasil. Mutasil itu bertemu dengan hamzah, munfasil bertemu dengan alif berharokat. Mutasil warnanya biru, munfasil warnanya hijau. Nah, mutasil alisnya tebal, munfasil alisnya tipis. Sampai sini bisa dipahami bu? Ya, bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Tambah dikit? Nanti kalau lupa lagi tanya lagi, Ustaz. Ah, siap. Ya, saya siap lo menjawab, Bu ya. Oke. Ya. Oke. Nah, lalu kedua, ketika Ibu wakaf di mutasil ya, yang ini, Bu ya. Ketika Ibu wakaf di mutasil jadi 6 harokat ya. Jadi 6 harokat. Lalu hamzahnya jadi sukun. Ya, hamzahnya jadi sukun. Baca 6 harokat, hamzahnya sukun. Ya. Sedangkan di munfasil ketika Ibu wakaf jadi 2 harokat. Ya, jadi 2 harokat. Karena dipisah. Nah, alifnya tidak dibawa. Ya, karena 2 kata ya. Kalau ini kan satu kata, sa'a satu kata, fala a'budu ini 2 kata. Gitu. Ya. Ini jadi 2, ini jadi 6. Gitu. Ketika wakaf ya. Namun ketika wasal atau menyambung tetap dua-duanya 4. Tidak ada perubahan. Paham Ibu sampai sini? Paham. Ya, berarti nggak usah tambah segitu aja ya. Soalnya Iya. umum gitu. Ya? Oke. Sip kalau gitu, alhamdulillah. Ya, kita lanjut ke halaman 46-nya. Nah, ini mah keterangan secara istilah atau secara bahasa, Bu ya. Arti dibalik mad wajib dan mad jaiz. Kadang kan ada yang menyebut mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Nah, apa sih maksud kata wajib dan kata jaiz pada istilah mad 4 harokat ini? Nah, kita kupas, Bu ya. Mad wajib muttasil. Nah, mad artinya pemanjang, memanjangkan atau tambahan ya. Jadi mad itu artinya panjang, Bu ya. Sedangkan wajib harus atau keharusan. Ya tahulah Ibu wajib ya. Kalau wajib itu harus dikerjakan ya. Di sini harus 4 harokat, nggak boleh kurang. Sedangkan muttasil ya, ini artinya sambung atau tersambung, bersambung. Kalau wajib ya, maaf. Nah, kalau mad ini berkaitan dengan tanda mad 2 harokatnya ya. Jadi disebut mad itu karena memang ada mad 2 harokat di sana. Disebut wajib karena dia panjangnya 4 sampai 6 harokat, minimal 4 harokat. Ya. Jadi tidak boleh ada 2 harokat pada mad muttasil ini. Sedangkan sambung itu adalah pertemuan mad 2 harokat
dengan hamzah itu pada satu kalimat, pada satu frame, pada satu kalimat ya. Contoh seperti ini, walau sya'a. Nah, ini mad dua harokatnya bertemu hamzah itu satu kata, sya'a. Jadi maksudnya bersambung itu satu kata. Ya. Tuh. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Ya, Ustaz. Ya. Kedua, disebut mad jaiz. Di sini mad sama ya dengan tadi, artinya panjang, pemanjang, memanjangkan dan tambahan. Nah, sedangkan di sini yang membedakan adalah ini jaiz munfasil dengan wajib muttasil. Kalau mad jaiz itu artinya boleh atau diperbolehkan, ya. Jadi boleh itu beda dengan wajib, Bu ya. Beda dengan wajib. Kalau boleh berarti di sini ini menunjukkan boleh dikurang. Ya, boleh kurang. Kapan kurangnya itu? Ketika dia waqaf, boleh dibaca 2 harokat gitu, atau harus dibaca 2 harokat. Sedangkan munfasil adalah tanda mad 2 harokat ketika bertemu dengan alif berharokat itu dalam susunan kalimat 2 kata. Seperti fala a'budu, fala dan a'budu itu 2 kata ya, tidak 1 kata. Jadi pertemuan mad 2 harokat bertemu dengan alif itu dalam 2 kata ya. Jadi maksudnya munfasil ini munfasil ya, bukan minfasil. Munfasil terpisah, muttasil bersambung. Terpisah tandanya ya, atau bersambung tandanya gitu. Baik, sampai sini bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa. Oke, ya. Sekarang kita main tebak-tebakan, Bu ya. Ada tebak-tebakan. Nah, kita tebak-tebakan nih, Bu ya. Oke. Di sini di ayat 31 surah Al-Baqarah saya akan bertanya, ada berapa mad 4 harokatnya, Bu? Yang tanda alisnya ada berapa, Bu? Di ayat 31. Yang ini, Bu. Ada berapa? 1, 2, 3. 2, Ustaz. 3. 2 yang di Coba. yang satu 2, tipis, 3 nih. yang satu tipis alisnya. Iya, itu kan sama, Bu, sama 4 harokat. Jadi saya pertanyaannya saya ulang ya. Jadi Ada 3, berapa Ustaz. mad 4 3. harokat? Ada 3. Oke, ya. Sudah ketemu, Bu ya. Nah, 1, 2, 3. Oke, saya ganti pertanyaannya. Ada berapa mad munfasil, Bu? Munfasil. 2. Coba, munfasil itu warnanya hijau atau biru, Bu? Hijau. Munfasil hijau 1. Hijau. Berarti ada berapa? 1. Tuh. Di kata apa, Bu? HU. Iya betul. Berarti ini alif berharokat ya, bukan hamzah ya? Ya. Ya, sih, betul ya. Lalu mad muttasilnya ada berapa, Bu? 2. Ada 2. Nah, di kata As-sama. sama, satu lagi? La. Ya betul. Tadi sampai sini Ibu udah paham ya, udah paham. Baik. Sekarang ayat selanjutnya nih. Dari awal ayat 32 dari qalu sampai akhir Al-Hakim nih ya. Jadi dari sini sampai sini ada berapa mad 4 harokat, Bu? 1. 1 di kata apa? Lana. Lana, betul ya. Ini munfasil atau muttasil, Bu? Munfasil. Munfasil, betul lagi. Oke. Nah, kita baca sekarang dari awal ayat 3 nih ya. Sampai yang saya garisi ya, dari qala sampai bi asmaihim. Ada berapa mad 4 harokatnya, Bu? 3. 4. 1, 2, 3.
7 Ustaz. Wah, Yang ada dua berapa, Bu? 7. Oh, ada 7. Ada berapa yang lain? 5. Sampai mana sih Ustaz? 5 ya? Dari kola, ya dari kola sampai Ya. biasmaihim. Oh, bi asma'i. 7 Ustaz. 7. Yang lain berapa yang lain? 4. 4. Kita cek ya. Pertama di mana, Ibu? Ya. 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 Kedua, Ma. Ma. asma. Ketiga, Ma. Lama. Falama. empat, Ma. Ma lagi. asma lagi. Ibu yang 7 mana 3 lagi, Bu? Yang di bawah yang bi asma. Nggak sampai situ ya? Oh, nggak sampai sini tahu Ustaz. Enggak. Saya potong sesuai nggak di musab, Bu, ya di sini aja. Oh, Kalau di musab nggak memang di musab kirain sampai bawah panjang. Ustaz tadi. Enggak, Saya ini ngitungnya sampai bawah. sesuai yang saya tampilkan di layar aja, Bu, ya. Iya. Ya, berarti Ibu kayaknya udah bener, cuman kelebihan. Iya. Oke. Nah, kalau ya di sini mad apa, Bu? Munfasil. Fasil. Muntasil. Kalau bi asma Muntasim. Mutasil. apa? Mutasil. Mutasil. Muntasil. Tasil. Kalau palama Munfasil. Juga. Munfasil. muntasil. Kalau bi asma Mutasil. Mutasil. oke. Nah, saya perbesar nih ya. Oke, saya cek per orang biar ketahuan nih ya. Oke, sekarang ke Ibu siapa nih? Ibu Yusda. Halo Ibu Yusda. Ya, Ustaz. Ibu belum ditanya nih, Ibu kabarnya sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, lanjut Bu ya. Oke, Ibu karena tadi udah nyimak juga. Ini bi asma, Ibu panjangnya berapa harokat menurut Ibu? 4. 4. Ini mutasil atau munfasil? Mutasil. Mutasil. Ya. Alasannya apa Bu? Alif bertemu Hamzah. Iya betul ya. Sekarang, ini yang H berapa panjangnya Bu? 4 juga. 4 juga. Mutasil atau munfasil? Munfasil. Munfasil. Kenapa? Apa ya Yang tadi? bertemu Hamzah Bu. Iya, Iya. Hamzahnya Mutasil, itu Pak. alif. Berharap. Iya, ada yang jawab ya. Oh. Hamzahnya itu alif, ya aslinya alif ya. Jadi Ustadz, Jadi Ustadz, mutasil itu Ustaz ya? Hamzahnya itu selalu di atas wawu atau gimana Ustadz? nah, jadi ini tuh Bu ya, ketika kata ula, ini penulisannya kan aslinya kayak gini Bu. Ya. Apa ya? Ulai. Gini nih ya. Nah, la ya, maaf. Ini saya hapus dulu sedikit. Ya. Nah, gitu. Ulai. Nah, aslinya ini alif. Tapi kalau dia bersambung dengan huruf H, ya, maka H yang ini, ya, H yang ini, itu merubah penulisan alif yang ini, Bu ya. Jadi merubah penulisan alif yang ini. Maka ketika dia bersambung, maka penulisannya dia akan jadi seperti ini. Jadi seperti itu, Bu ya. Jadi dirubah karena dia bertemu dengan H, maka alif berharokatnya dirubah dengan wawu. Nah, dirubah dengan wawu. Lalu wawu ini, supaya alif ini bisa nempel di wawu, maka dirubah penulisannya dengan hamzah. Gitu, Bu ya. Itu kaidahnya seperti itu, Bu ya. Kalau dia bersambung dengan huruf lain, sebenarnya bukan hanya H aja, dengan huruf lain pun bisa, maka dia dirubah dengan huruf wawu. Dan wawu itu pasangannya, atau kalau ingin jadi alif tetap alif, maka harus diberi hamzah gitu. Nanti ini ada sebenarnya di kaidah bahasa Arabnya, Bu ya. Oh. Gitu, ya. Itu Bu ya.
teks. Sampai sini bisa dipahami Bu ya? Jadi ini alif Bisa, semua. bisa. Oke. Ganti Nanti ya. kadang suka lupa lagi Ustaz. Ya nggak apa-apa Ibu. Santai aja. Nah ini nggak akan ada ujian, nggak akan ada ujian malaikat kelas ya. Santai aja. Nggak dimarahin, Bu. Kalau lupa nggak dimarahin, kata Ustaz. Nggak akan dihukum Bu, santai aja. Nggak dihukum kita, Bu. Enggak Ya. tinggal kan? Iya. Oke, kita gantian ke ibu yang lain ya, Bu Yusda ya. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama. Oke, sekarang Ibu Yuli. Halo Ibu Yuli. Iya, Ustaz. Oke, Ibu Yuli ya. Nah, sekarang Ibu Yuli, coba yang la ini menurut Ibu panjangnya berapa harokat, Bu? 4 harokat. 4 harokat. Dia mutasil atau munfasil, Bu? Mutasil. Alasannya kenapa? Ketemu Hamzah. Iya, betul ya. Oke, alasannya bertemu dengan Hamzah. Lanjut ya. Nah, sekarang yang ini, Bu. Ini lana berapa panjangnya, Bu? Lana masih 4. 4 ya. Ketika wakaf di lana, panjangnya berubah nggak, Bu? Berubah. Jadi berapa harokat? 2 harokat. Alasannya kenapa? Ketemu alif berharokat. Iya, betul. Ketemu alif berharokat. Berarti ini mutasil atau munfasil, Bu? Munfasil. Iya, Allah. Luar biasa. Masya Allah. Barakallah. Baik, makasih Bu ya. Cukup ya untuk Bu Yuli. Sekarang geser ke Terima Ibu kasih yang lain. sama-sama Ustaz. Sekarang ke Ibu Bunga. Halo Ibu. Ya, halo. Halo ya. Baik. Untuk Ibu Bunga nih ya. Ini ketika wakaf di alam tanah berapa harokat, Bu? Bisa 2, bisa 4. Wakaf aja Bu, wakaf. Berhenti. Panjangnya berapa harokat? 2. Wah, oke. Nah, tapi ketika Ibu lanjut bacanya nih ke inaka, maka panjangnya berubah atau tetap 2 harokat? Tetap. Tetap 2 harokat. Ya. Kalau lanjut nih, illa ma'allamtana innaka, tetap 2 harokat? Tetap. Tetap. Kenapa Bu tetap 2 harokat? Tetap ya. Ibu mulai bingung nih ya. Coba Ibu yang lain nih. Apakah ketika wasol ke kata inaka dari kata alam tanah tetap 2 harokat atau berubah? Berubah. Nah, Ibu Lilis nih, kenapa berubah, Bu? Jadi 4 harokat. Ya, betul. Kenapa jadi 4 harokat? Karena apa ya? Mat itu apa? Mat 2 harokat ketemu dengan tanda fathahnya itu apa? Fathah itu. Ya, Alif kasroh. ya. Alif berat. Alif berharokat kasroh. Alif Ya, berharokat kasroh. ya, betul. Nah, gitu ya Bu Bunga ya. Jadi Ya. Bu Bunga, Sama tuh kalau alif disukunkan begitu sama juga artinya. jadi alasannya ketika Ibu mau menyambungkan alam tanah dengan kata inaka, ya tidak berhenti bersambung bacanya, maka yang tadinya ini 2 harokat berubah menjadi 4 harokat. Ya, kenapa alasannya harus jadi 4 harokat? Karena dia bertemu alif berharokat. Jadi 2 harokat ini bertemu alif berharokat. Di mana alif berharokat ini adalah tanda panjang 4 harokat. Meskipun di sini tidak ada tanda alis, Bu ya. Nah, ya. Meskipun di sini tidak ada tanda alis. Jadi maka pembacanya illa ma'allamtana innaka gitu, Bu ya. Sampai sini sudah pahami nggak, Bu? Sudah, kalau ketemu bingung lagi. Beda lagi. Ya, ya. Jadi Hari ini bisa Ustaz, insya Allah. ya. Besok tidak tahu. Pak Ustaz, Ya, untuk apa? sabar ya Pak Ustaz ngadepin ibu yang perempuan. Ya. Selama nggak ada yang nanya kayak saya, Ibu aman. Kalau cucu yang nanya Ustaz bingung.
Oh, cucu yang nanya. Iya, ini kok bisa begini? Nah, itu ya yang lupa. Iya. Ya, Ibu cari alasan aja. Ya makanya Eyangnya kepengen bisa, tapi lupa apa nempelnya sebentar aja, besok lepas lagi. Iya, 5 menit Iya, nggak apa-apa Bu ya. Mudah-mudahan jadi lahan pahala bagi Ibu aja untuk terus belajar Bu ya. amin, amin. Gitu ya. Saya ulang sekali lagi Bu ya. Jadi, ketika Ibu berhenti di panjang 2 harokat, bertemu dengan alif berharokat, dia tetap 2 harokat. Syaratnya karena berhenti. Karena berhenti ya. Tapi ketika Ibu tidak berhenti, berarti lanjut, bacaannya lanjut ya. Maka pertemuan panjang 2 harokat dengan alif berharokat ini tidak terelakkan. Jadi bersambung Bu ya. Bacanya jadi bersambung. Ketemu nih. Ya, ketemu. Sehingga panjang naknya jadi 4. Karena nyambung. Jadi perubahan baca itu karena nyambungnya. Ya, karena nyambungnya. Bukan karena yang lain. Tapi ketika Ibu wakaf, nah, dipotong nih. Kalau wakaf kan ini nggak dibaca Bu ya? Dibaca nggak kalau berhenti ini dibaca nggak? Dibaca Tidak. kalau saya Ustaz. Adam tanah innaka gitu, dibaca gitu. Wakaf kan sudah Enggak berhenti. sambung. Kalau berhenti kan nggak Bagus. dibaca. Yang Sambung benar ya. tuh gimana Ustaz? Contohnya, Alam kalau Ibu tanah berhenti di sini, innaka. alam tanah 2 harokat ya, 2 harokat. Iya, kalau Sesuai berhenti 2 tulisan. harokat. Ya, sesuai tulisan kalau berhenti. Tapi Iya, kalau nyambung, maka tidak akan sesuai tulisan. Kenapa iya. tidak sesuai tulisan? Karena ini alif nih, gara-gara alif. Gara-gara Iya. alif nih. Gara-gara ketemu sama alif, dia jadi 4 harokat gitu, ya. Yang 4 harokatnya, yang enaknya Ustaz ya dipanjangin. Betul, tuh Ibu. Udah tahu ya. Betul, seperti itu, Bu ya. Yang 4 harokatnya. Gitu. Yang 4 harokatnya adalah naknya, ya. Baik, Ibu Bunga, satu pertanyaan lagi ya. Ya. Ibu jangan kapok ya. Ya, lebih senang biar banyak diingat. Iya, Tim. Ya, Ibu Bunga nih. Sekarang nih dia nih ya. Ya nih. Coba ya-nya di sini berapa harokat, Bu? 4. Iya, betul 4. Kenapa, Bu? Karena ada alifnya. Bertemu apa? Alif. Iya, alif berharokat. Ya, betul. Ya. Sekarang pertanyaan kedua. Ini mutasil atau munfasil, Bu? Mutasil, munfasil. Iya, betul. Munfasil ya. Alhamdulillah. Berarti sampai sini Ibu paham ya. Ya. Terima kasih ya Ibu Bunga ya atas jawabannya. Barakallah. Selanjutnya sekarang Ibu Lili. Salah Ibu. Pak Ustaz, coba Ustaz. Coba Ibu. Ini Bi Asma nih Bu. Nih Bi Asma ya. Ibu berapa harokat nih Bi Asma Bu? 4 harokat. 4 harokat. Munfasil atau mutasil Bu? Izin, tapi asma, izin. Mutasil ya. Iya mutasil. Kenapa Bu mutasil? Itu yang hamzah itu sebetulnya alif kasroh ya. Ini mah Hamzah asli Bu. Oh itu hamzah. Hamzah asli. Oh karena ketemu hamzah. Iya. Dua harokat ketemu Hamzah. Ini Hamzahnya Hamzah asli. Hamzah. Iya. Kalau Hamzah alif Hamzah yang alif itu biasanya nih kasih saya kasih surat ya. Kalau dia ditulis Hamzah tapi sebenarnya alif, biasanya dia Hamzahnya diam pada 3 huruf. Pertama pada alif, ya atau gini. Kedua pada waw, gini. Ketiga pada ya. Nah, kalau Ibu menemukan Hamzah yang seperti ini yang saya tulis itu adalah alif. Ya. Alif berharokat lah istilahnya, ya. Yang di atas waw itu ya Ustaz ya. Ya, jadi Ibu jangan alif. Jadi jangan dibaca wawnya, jangan dibaca ya-nya, ya. Itu semuanya alif atau hamzah, ya. Gitu. Jadi sudah ada apa namanya ya? Cirinya gitu. Diamnya di mana?
Sampai sini bisa dipahami Bu ya? Insya Kalau Allah itu bisa. berarti Hamzah benar itu Ustaz. Hamzah itu bi asmaihim itu Iya, itu Hamzah ya. Hamzah benar. Hamzah benar. Dia nggak bisa dipisahin, ya. Jadi kalau dipisahin ini katanya itu, ya kalau dipisahin nih sama saya nih ya. Ini huruf ba, bi ditambah asma ya, asma'i ya, ditambah him Bu ya. Gitu. Asma'ihim. Gitu Bu ya. Ya. Ini Ya. tiga kata bi, asma, him gitu. Jadi hamzahnya dia nempelnya ngikut-ngikut terus dengan panjang 2 harokat gitu Ya. Bu ya. Oke, lanjut Bu ya. Lanjut Ibu Lilis. Sekali lagi Bu. Sekarang falama Bu. Falama nih. Falama ini panjangnya berapa harokat Bu? 4 harokat. 4 harokat. Istilahnya apa? Istilahnya munfasil. Iya, alasannya kenapa? Karena ketemu dengan alif berharokat. Sip, mantap sekali Bu jawabannya. Sip, bagus ya, Tip. Terakhir Ibu Lia. Halo Ibu. Halo Pak Ustadz. Ya, coba Bu Lia. Ini berapa harokat Bu? Ini yang tadi Bu. Ini berapa harokat? Yang maknya Bu? 4 harokat ya Pak Ustadz. Betul, 4 harokat ya. Alasannya kenapa Bu? Karena bertemu alif berharokat ya Pak Ustadz. Iya, betul sekali ya. Lalu namanya apa Bu? Munfasil atau muttasil? Mutasil ya Pak Ustadz. Kebalik Bu. Munfasil ya Pak Ustadz. Ya, Oh, iya, alif berharokat ya, bukan ketemu hamzah ya. Ya, betul. Ya. Lalu ketika Ibu nih berhenti di kata palama, maknya berubah jadi 2 harokat atau 4 harokat kalau berhenti di sini di palama? Berubah jadi 2 harokat Pak Ustadz. Iya, betul ya. Oke, satu lagi Bu. Nih, bi asmaihim nih yang tadi ya. Berapa harokat Bu panjangnya? Maknya? 4 harokat ya Pak Ustadz. Ya, namanya apa Bu? Mutasil. Iya, alasannya kenapa? Alif karena bertemu hamzah ya. Iya, betul. Masya Allah ya. Ibu sebagai pamungkas semuanya lancar ya. Alhamdulillah. Ya, oke. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini secara praktik perorangan juga Ibu sudah mulai memahami alur dari pembahasan kita ya. Sebenarnya istilah ini tidak terlalu penting Bu ya. Tidak terlalu penting untuk dibahas ya. Cuman ini pentingnya itu ketika wakaf nanti, ketika wakaf. Jadi ketika wakaf, baik itu wakaf karena memang ada tanda wakaf atau karena memang darurat nafas ibu nggak nyampe nih, maka ketika berhenti, ibu harus tahu ketika berhenti di 4 harokat itu apakah 2 harokat atau 6 harokat, gitu ya. Maka muttasil dan munfasil ini memberikan jawaban kepada ibu. Ketika dia tandanya munfasil bertemu dengan alif berarti 2. Ketika dia muttasil bertemu dengan hamzah berarti 6. Hamzahnya disukunkan. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini halaman 47 pembagian mad munfasil atau mad jaiz. Ini kita tidak bahas muttasil ya. Bahas yang kedua yaitu munfasil atau mad jaiz tadi. Ternyata munfasil itu dibagi 2 lagi, Bu. Ya. Jadi maaf nih membuat ibu agak puyeng ya. Ya, di sini mad munfasil dibagi 2 lagi ya. Saya pelan-pelan ngejelasinnya ya. Pertama ada hakiki, yang kedua ada hukmi ya. Jadi munfasil ada 2, ada yang disebut hakiki, ada yang disebut dengan hukmi gitu. Hakiki dan hukmi ya. Baik. Saya jelasin yang hakiki Bu ya.
Kapan mad zaid munfasil itu disebut hakiki? Ketika terdapat pada dua kata yang secara tulisan dan makna terpisah. Jadi tulisan dan maknanya itu terpisah. Pertama kita dari segi tulisan nih, ya, dari segi tulisan kita lihat tulisannya nih pasajadu dengan ila itu terpisah, ya. Yang mana terpisahnya itu mad dua harokat dengan alif berharokat itu terpisah. Maka itu mad munfasil hakiki, ya. Lalu kedua, maknanya juga terpisah. Nah, Ibu bisa lihat nanti di terjemahan Al-Qur'annya. Fasajadu artinya mereka sujud. Ila kecuali. Nah, itu kan dua kata yang berbeda, ya. Maknanya terpisah. Gitu. Jadi tulisannya terpisah, maknanya juga terpisah. Atau ila dengan iblis, ya. Nah, ini la-nya 4 harokat, tanda mad 2 harokat bertemu alif berharokat, ya. Maka itu pun termasuk mad hakiki, ya. Karena ila kecuali iblis, ya iblis atau seton, ya. Gitu. Nah, ininya terpisah, ya. Baik makna ataupun tulisannya. Begitupun dengan yang ini contoh kedua, ahadahuma au kilahuma. Nah, ini tulisannya terpisah, ahadahuma, ya, salah satu dari keduanya, ya, artinya itu au kilahuma atau seluruh dari keduanya atau kedua-duanya, nah, maksudnya itu. Jadi ini artinya salah satu dari keduanya. Kalau ini au kilahuma atau kedua-duanya, gitu. Ya, tulisannya juga terpisah, mad 2 harokat dengan alif berharokat. Sampai sini bisa dipahami nggak, Bu? Ini yang hakiki, Bu, ya. Jadi yang hakiki tulisan sama maknanya terpisah. Bisa dipahami, Bu, ya? Insya Allah bisa, Ustaz. Oke. Ya. Sambil mikir jawabnya, Ustaz. Ya, saya mikir. Kalau punya Ibu kan di handphone ada kamera lama gini, Bu, ya. Iya. Oke. Lanjut ke munfasil hukmi, ya Ibu, ya. Nah, yang hukmi sekarang ini beda dikit, Bu, ya. Ini terdapat pada dua kata yang secara tulisan dan maknanya tersambung. Nah, ini mah dua-duanya tersambung, Bu, ya. Dua-duanya tersambung, baik tulisan ataupun maknanya. Nah, contoh di sini. Contohnya ya ayyuha. Nah, ini ya ayyuha ini kan mad 4 harokat, Bu, ya. Iya. Nah, mad 4 harokat ada tanda alisnya tipis bertemu alif berharokat. Tulisannya dia nyambung dengan ya, Bu, ya. Betul, ya? Iya. Kalau yang tadi kan beda, dia terpisah tulisannya. Ya, kalau yang ini berbeda tuh. Mad 2 harokat dengan ila dia terpisah. Tapi kalau yang ini dia bersambung. Nah, bersambung. Lalu kedua, maknanya juga bersambung. Ya ayyuha, wahai orang-orang. Nah, gitu ya. Wahai orang-orang. Kalau dipisah, ya contohnya maknanya dipisah, jadi kurang lengkap. Ya wahai orang-orang. Nah, ya tidak tidak sempurna gitu maknanya itu. Contoh kedua, ha dengan antum, ya. Kalau ha di sini itu ada tanda alisnya 4 harokat, ya. Harokat bertemu alif berharokat. Tulisannya nyambung, ya, nyambung. Maknanya juga nyambung. Kalau ha ini apakah, ya. Kalau antum kamu, ya. Apakah kamu? Kalau apakahnya aja atau sini ya dipisah. Apakah? Nah, nggak ada maknanya. Apakah? Makanya harus dia bersambung. Sama seperti wahai. Wahai aja. Dengan apakah aja. Ya nggak ada makna kata wahai dengan kata apakah dia memerlukan objek
memerlukan objek, siapa yang dipanggilnya itu dan siapa yang ditanyakan itu, gitu ya. Makanya dia maknanya harus bersambung. Beda dengan ini Bu ya, fasajadu dengan ahadahuma. Kalau fasajadu mereka sujud, sudah ada maknanya. Yang sujud itu adalah mereka, gitu. Atau ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Nah, sudah ada maknanya, salah satu dari keduanya, gitu. Jadi menyebutkan salah seorang dari dua orang, gitu ya. Sudah ada maknanya. Tidak perlu menyebutkan hal lain ya sebenarnya kalau sudah ada maknanya. Begitu, Bu ya. Astagfirullah. Maaf Bu, ke kelas ya. Tadi teh jadi yang ini ya. Modul B Bu ya. Saya ke kelas lagi. Baik. Maaf ya, ke kelas. Nah. Oh, alhamdulillah sudah azan tuh ya. Itu di mana ya? Di saya di HP ku udah azan. Belum di masjid. Oh gitu. Azan dari masjid itu Bu? Tidak, masih di HP. Oh di HP. Ya. Iya. Ya di silent aja dulu Bu ya. Baik. Sampai sini bisa dipahami Ibu-ibu antara hukmi dengan hakiki ya. Bingung nggak apa-apa. Kita langsung praktek Bu ya, langsung praktek. Kita praktek talaki bacaannya dulu ya. Kalau memungkinkan kita akan praktek secara teori, menyambungkan teori yang tadi yang di halaman 47 Bu ya. Baik. Saya baca sekali, ibu-ibu semuanya baca sekali juga. Silakan nyalakan mikrofonnya ketika saya persilahkan untuk membaca Bu ya. Kita sama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala Wala antum abiduna ma a'bud. Wala abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ya, kita mulai per orang dari Ibu Lia dulu. Silakan. Yang lain boleh di ya? Ya. Saya dulu. Oh, mau Ibu Bunga dulu. Boleh atau Ibu karena udah azan di tempat Ibu ya. Iya. Ya, silakan Bu. Bacanya kuliah juga. Apa Bu? Yang dibaca mana? Nah, ini secara keseluruhan aja Bu ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh ya, sambil nulis. Sambil makan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'budu. Wa la ana abidum ma abattum. Wa la antum abiduna ma a'budu. Amanya kurang panjang, Bu. Samakan dengan wala. Wala antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Iya, sip. Alhamdulillah, barakallah. Amin. Ya, di sini siapa lagi yang mungkin mendekati waktu azan maghrib? Saya persilahkan untuk duluan. Udah, saya sholat dulu. Kenapa sudah azan di sini di masjid? Ya, silakan Ibu ya. Selamat sholat, Bu ya. Lanjut Bu Lia ya Pak Ustadz. Ya, boleh Bu, silakan Ibu dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Nah, hati-hati Bu ya di kata bodoh. Di sini baknya tidak, dalnya tidak panjang ya, tetap pendek. La a'budu ma ta'budun. Lanya tetap panjangkan 4 harokat Bu ya, tidak berubah. La a'budu ma ta'budun. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Ma-nya panjang Bu, 2 harokat ya ma-nya. Wala ana abidum ma abattum. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Iya, sip. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Selanjutnya Ibu Lilis, silakan. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Iya, alhamdulillah lancar Bu Lilis ya. Masya Allah. Selanjutnya ke Ibu Yuli, silakan. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun.
wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah. Baik, selanjutnya Ibu Yusda, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, Barakallah fikum. Baik, semuanya secara praktek ya, ibu-ibu semua bisa membacakan mad 4 harokat dengan baik, tidak ada kekeliruan ya, meskipun ada sedikit-sedikit tapi tidak terlalu banyak ya. Jadi secara keseluruhan ibu sudah mulai paham minimal dengan bacaannya, karena yang paling utama adalah bacaannya benar dulu ya. Terkait istilah ataupun teori-teori yang tadi itu belakangan bisa dipelajari ya. Yang penting kita bacanya bisa sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari sama-sama. Baik ibu-ibu semuanya, sekarang kita akan belajar membedakan hakiki dengan hukmi ya. Baik, kita rempukan aja ibu ya, rempukan aja. Coba ibu-ibu, dikata ya ayyuha ini termasuk hukmi atau hakiki bu? Munfasilnya. Hukmi. Hukmi itu maknanya terpisah sama tulisannya, betul bu? Tulisan dan maknanya sambung. Maknanya Oh baik, berarti ibu di sini konsentrasi ya, luar biasa. Oke, betul ya, ini adalah hukmi ya, karena bersambung ya makna sama tulisannya. Sekarang di ayat kedua, la hakiki atau hukmi bu? Hakiki. Hakiki. Kenapa? Tulisan dan maknanya terpisah. Iya betul ya. Sekarang nomor 3, ayat 3. Wala, lanya hukmi atau hakiki bu? Hukmi. Hukmi. Ya betul, tulisan sama maknanya terpisah. Kalau ma? Kalau ma apa bu? Hukmi atau hakiki? Ma a'budu. Hakiki ya. Hakiki atau hukmi bu? Abiduna. bingung Ustaz. Bingung ya? Bingungnya di mana bu? Ibu terjemahannya ya? Iya. Ya, kalau terjemahnya apa? Ma'abudu itu. Kalau tulisannya disambung itu berarti dia hukmi ya Ustadz, benar nggak? Ya. Jadi kalau secara tulisan dia itu adalah hukmi, hakiki, maaf, hakiki ya, karena terpisah. Ya. Tapi kalau maknanya ini sebenarnya lebih ke hakiki maknanya, bersambung ya, ma'abudu gitu, karena secara makna kalau ma saja itu artinya apa ya, apa kan, wala antum dan kalian tidak abiduna menyembah
sesembahan mereka ma'abudu, aku pun tidak menyembah. Ya, ini ma'abudu itu tidak menyembah. Ma itu berarti la. Ma artinya la di sini. Tidak, ya. Gitu. Tapi secara tulisan dia masuknya ke hakiki, Bu ya. Yang ini hakiki. Gitu. Jadi lebih ke tulisannya dulu daripada maknanya. Ya. Kalau terjadi hal yang seperti ini, jadi dilihatnya tulisan dulu diutamakannya sebelum maknanya. Oke, kalau wala, Bu? Hukmi. Ya, hukmi juga ya. Kalau ini sama ya. Ini apa tadi, Bu, yang ini? Hukmi. Hukmi ini? Mana? Hakiki. Ya, hakiki ini ya. Iya. Oke. Berarti secara kalau Ibu menemukan hal yang seperti ini, utamakan tulisannya dulu aja. Karena maknanya kan itu tergantung orang yang memaknainya. Gitu. Tapi kalau secara tulisan kan itu tulisannya langsung dari Allah. Tapi kalau makna terjemah itu tergantung orang. Gitu ya. Belajar tafsir juga ya Ustadz. Ya, betul. Ini juga dibantu dengan nanti bahasa Arab, tafsir, dan ilmu-ilmu yang lain ya. Untuk menunjang makna tersebut. Karena Jadi bisa paham sembar. tulisan, bisa paham artinya. Ya, gitu, Ibu ya. Jadi kalau kita minimal secara tulisannya aja dulu ya, secara tulisannya. Iya. Gitu. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini halaman terakhir ya Bu ya, udah beres, tidak ada lagi. Oh, kalau ada yang mau tanyakan. Tidak ada? Alhamdulillah, berarti ibu semua mengerti ya dan paham. Ustadz ya. Enggak bertanya bukan berarti mengerti, tapi masih bingung. Karena bingung ya Bu. Ya, sebenarnya dua Bu ya. Ketika seorang guru menanyakan ke muridnya apakah paham atau tidak, terus muridnya semua diam. Dia. Ada yang memang dia ngerti, nggak ada yang mau ditanyain, atau terlalu banyak pertanyaan, bingung mana yang mau ditanya. Iya, betul. Ya. Sebenarnya belum begitu mengerti, tapi yang mau ditanya apa gitu ya. Ya, yang penting Ibu secara praktek tadi di surah Al-Kafirun, Ibu sudah membacakan dengan sangat baik. Itu saya sangat bersyukur dan merasa senang karena secara praktek Ibu sudah membacakan sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari. Meskipun kalau saya suruh, coba Ibu terangkan lagi munfasil sama mutasil, belum tentu Ibu bisa. Betul ya? Nah, itu teorinya itu loh yang kadang mati. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Ibu minimal bacanya udah bener aja dulu. Karena itu adalah yang diperintahkan Allah ya. Kan kata Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartilan, dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan tartil. Buat siapa bacaan tartil itu? Perorangan, buat tiap orang ya, bukan per kelompok, bukan per organisasi ya. Jadi bentuknya bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Jadi fardu ain itu adalah praktiknya setiap orang harus ada ikhtiar atau usaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Maka yang disebut dengan tartilan di sini ada perlahan-lahan, hati-hati, sesuai dengan kaidah yang dipelajari gitu, Bu ya. Ustadz. Ya. Kenapa kita bisa baca tapi nggak tahu teorinya, Ustadz? Nah, pertanyaan bagus. Tapi nggak tahu teorinya, Ustadz. Ya, pertanyaan bagus. Nggak tahu kenapa bacanya gitu, tapi betul bacanya semua, Ustadz. Pertanyaan bagus, Bu ya. Kalau saya jawabnya gini, Ustadz. Coba Ibu gimana jawabnya? Dulu dari kecil kan kalau belajar ngaji itu hanya diajarkan yang penting bisa ngaji. Ini panjang, ini pendek, ini berhenti, ya itu aja. Jadi nggak diajarkan yang ini mutasi, munfasil itu belum diajarkan sampai setua ini. Jadi yang penting bisa ngaji. Ya, ini panjang, ini pendek, ini berhenti, ini terus gitu aja. Ibu Yusna beruntung ya. Ibu Yusna beruntung seperti itu. Kalau saya nggak beruntung Bu waktu kecil ya.
kalau waktu kecil saya itu lebih dipahami munfasil mana, mutasil mana, matobi'i mana, tapi bacaan nggak Iya. dikoreksi. Jadi mutasil, munfasil, matobi'i itu semua bacanya sama kayak gitu. Berarti ibu beruntung mengutamakan prakteknya dulu dibandingkan dengan istilahnya. Kalau dulu saya belajar istilahnya dulu dikedepankan, prakteknya mah Iya. belakangan. Padahal itu tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran menyuruhnya baca dulu, baca praktek dulu, Ikra ya, baru ikra nanti teori ya. belakangan. Gitu ya. Dan itu sekarang yang sedang kita gaungkan. Gak apa-apa ibu pusing teorinya gak apa-apa. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Yang penting ketika seorang guru ya memerintah menyuruh ibu untuk baca dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh gurunya, itu sudah cukup. Gitu. Itu sudah cukup ya. Ustaz. Jadi nggak perlu bingung, kecuali kalau ibu ada niat untuk mengajarkan kembali ke orang lain. Seperti contohnya ibu itu punya profesi guru ngaji nih. Nah, maka ibu harus benar-benar mempelajari step by step cara mengajar lewat pembelajaran ini, gitu, ya. Iya. Tapi kalau saya mah untuk minimal untuk diri saya sendiri aja dulu, ya. Nanti untuk keluarga bisa belakangan. Yang penting, nah kalau gitu, yang penting ibu bacanya aja dulu yang benar, ya, bacanya aja dulu yang benar. Saya juga dulu Iya, seperti ibu ya, saya juga dulu ketika belajar Al-Quran, karena untuk diri sendiri dulu, yang penting saya memperbaiki bacaan diri sendiri dulu sebelum orang lain, ya. Gimana kita mau ngajarin orang lain kalau kitanya juga bacanya belum benar? Iya. Nah, makanya saya juga dulu perbaiki bacaan saya diri sendiri dulu. Nah, setelah itu baru ada timbul pengen diajarin ke yang lain supaya amalan jariah dari guru itu tidak terputus. Nah, dari situlah mulai saya mau belajar cara mengajar, gitu, ibu ya. Jadi step by step, bu ya, selangkah-selangkah. Saya juga nggak langsung ketika mendengar dari guru, oh gini cara ngajarnya gini, nggak langsung. Saya juga bingung kayak ibu sama. Tapi pas dites baca bener, kayak gitu. Itu sudah setiap murid kayak gitu, bu ya. Alhamdulillah. Baik. Ada lagi ibu mungkin? Terdiam semua Ustadz. Alhamdulillah. Terdiam bingung. Alhamdulillah ibu ya. Pokoknya alhamdulillah aja ya. Alhamdulillah. Ya, itu rezeki dari Allah. Alhamdulillah Ustadz, sampai setua ini masih ingin belajar. Alhamdulillah. Di sini ya usia paling paling sepuh di mana? Berapa, Bu? Ada yang Saya dulu? Saya Berapa, Bu? 62. 62, Bu Lilis. Yang paling tua berarti saya, Pak Ustadz, 63. Oh, 63. Nah, berarti ini 61, 62, 63 nih Ustadz. Masya Allah ya. Ini mah itu saya bukan kayak ke orang tua sendiri, karena orang tua saya juga umurnya segitu, Bu ya. Iya, Jadi punten, Bu ya. Ya maaf ya, Bu ya, kalau ada salah-salah kata dari saya yang kurang berkenan ke ibu, mohon dimaafkan. Dan saya juga nganggap ibu itu ke ibu sendiri, nggak ngajarin ya. Cuman saya sharing ya. Saya pengen bacaan ibu baik ya. Istilahnya lah, kalau umur sudah segitu ya, itu udah umur nyentuh Rasul, Bu ya. Kan Rasul meninggal umur 62, 63 ya. Udah lewat dari 63 berarti itu bonus dari Allah ya. Bonus dari Allah ya. Itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin kalau bonus itu ya. Nah, berarti di sini kita sedang belajar untuk husnul khatimah, Bu ya. Karena kan kita tidak tahu meninggal itu kapan ya. Saya juga belum tentu bisa sampai seumur ibu ya, karena kan kematian itu nggak tahu ya, nggak direncanakan, hanya Allah lah yang tahu ya. Makanya detik demi detik, menit demi menit ya, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi hari, dan terus seperti itu kita terus memperbaiki diri ya. Baik itu bacaan Al-Quran kita, amal soleh kita harus terus memperbaiki supaya kita ketika meninggal termasuk orang-orang yang husnul khatimah ya. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik,
itu aja dulu ya ibu-ibu. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, dilancarkan Amin. Ustaz juga rezekinya ya. sehat-sehat. Dan juga jangan lupa kita lanjut lagi nanti masih ada di modul yang ketiga Ibu ya. Modul Iya. yang ketiga nanti kita akan membahas terkait mad 6 harokat. Ini kan baru 4 harokat ya. Nanti Iya. 6 harokat ya, mudah-mudahan ibunya diluaskan rezekinya, diberikan keberkahan dan tentunya diberikan kesehatan untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, akhirul kalam. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya Kurniawan. Saya tutup dengan hamdalah dan kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sama-sama. Baik, saya kembalikan dulu ke pengatur acara atau MC ya. Teh silakan. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Insya Allah pastinya sangat bermanfaat sekali dengan bertambahnya ilmu pada sore hari ini. Mudah-mudahan semakin semangat untuk memperbaiki bacaannya. Nah, mungkin hari ini pertemuan terakhir di bulan Juli. Untuk ibu-ibu yang mau melanjutkan kelas tahsin bisa langsung chat admin kami. Nanti ada Teh Syifa yang akan langsung menginformasikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan tahsin pada bulan depan. Nah, alhamdulillah mungkin kita sudah berada di akhir kelas Jum Tahsin pada sore hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyimak dan mendengarkan. Mudah-mudahan selalu tetap istiqomah dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada bisa langsung WA saja ya ibu-ibu. Saya Bani mewakili tim Sobat Ngaji, mohon maaf bila banyak kesalahan, kata-kata, perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Bani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Teh Bani. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. ya. Ya, silakan.